Masuki dunia legenda. Yo kawan-kawan, kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita Infernal Lord. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, sekalian tekan tombol hype supaya channel ini bisa berkembang lebih cepat lagi. Di video sebelumnya, Wunhui yang baru aja diselamatkan Moonhyuk dari Gurak Seong melakukan kultivasi 3 jenis ki dari dantian bawah, tengah, dan atas untuk mencapai tahapan kekuatan berikutnya. Setelah proses kultivasi yang sangat menyakitkan, cahaya terang terpancar ke segala penjuru dari tubuh Wunhui dan rambutnya pun kembali memutih seperti sosok dirinya yang dulu. Kita pindah sebentar ke Wiji Homyung yang sedang meditasi di kamarnya. Jujur Wiji nggak menyangka Wunhui mampu mengalahkan Gu Mingcai dari Ten Pillars. Tapi hatinya mulai bimbang. Apa dia harus berduel dengan bocah yang bahkan belum mencapai peak stage? Rasa-rasanya itu seperti alasan Wiji untuk bertemu Dark Sovereign secara langsung. Namun mengingat nasihat dari Grandmaster yang pernah mengalahkannya, serta pertumbuhan Wunhui yang begitu cepat hingga mampu mengalahkan Master Peak Stage Mingcai, Wiji pun berdiri mengambil pedang besarnya. Dan untuk sementara, dia berkesimpulan kalau progresnya kalah dengan para Grandmaster lain. Itu karena Wiji nggak terlahir di keluarga bangsawan. Kalau aja dia punya guru yang membimbing saat dia tersesat selama bertahun-tahun ini, pasti hasilnya udah berbeda. Tiba-tiba Wiji teringat kalau Wunhui bertingkah seolah tahu sesuatu yang gak dia ketahui. Aura Wiji pun mulai panas ketika membayangkan Wunhui yang baru pegang pedang bisa mengalahkan murid seniornya dan bahkan mengalahkan Gu Mingcai. Karena itu Wiji pun makin penasaran apa yang sebenarnya Wunhui ketahui dan dia pun keluar dari kamar untuk ngelihat Wunhui secara langsung. Sementara itu Wunhui sendiri, dia mengabaikan saran roh elder untuk istirahat dan malah mengambil pedang untuk berlatih 1 hari lagi di arena latihan sebelum duel yang dijanjikan bersama Wiji Homyung. Sebenarnya Wunhui tahu Wiji mengintip latihan pedangnya. Lagian dengan latihan pedang ini, Wunhui berharap bisa membantu Wiji mendapatkan pencerahan. Ngelihat Wunhui mau latihan pedang, Wiji sampai tersenyum lebar menggebu-gebu, saking penasaran latihan seperti apa yang akan Wunhui lakukan, anak kepala cabang dari keluarga bangsawan terkenal. Tapi begitu Wunhui melakukan tebasan pedang dasar secara berturut-turut hingga selesai, Wiji kecewa dia nggak ngelihat Wunhui mengerahkan teknik rahasia kelantang sedikit pun. Dengan wajah murka Wiji bilang dalam hatinya, yang dia lakukan hanyalah rutinitas dasar pedang terus-menerus. Sungguh kosong kepercayaan diri di matamu. Apa itu hanya kesombongan yang disamarkan? Tapi apa yang membuatmu tersenyum begitu? Kata Wiji penasaran, ngelihat Wunhui tersenyum sumringah dalam latihan pedangnya. Akhirnya hari duel yang dijanjikan pun tiba. Di sekitar arena, udah berkumpul banyak orang dari berbagai keluarga yang menantikan duel seru martial art, termasuk kakak senior pertama King Cheng, Yi Cholsan, yang pastinya Gyujin senang bertemu dengannya. Dan begitu Wunhui dan Wiji menaiki arena duel, setelah mereka saling memberikan salam hormat martial artis dengan menyebut nama lengkap masing-masing, Wiji malah heran ngelihat Wunhui memakai pedang biasa, bukan kipas mewah seperti biasanya. Wunhui merespon, pedang atau kipas apa bedanya? Senjata itu sendiri bukan intinya. Mendengar itu spontan Wiji naik pitam, mengerahkan aura pekat sambil bilang dengan lantang, "Bocah bangsawan ini, memangnya kau tahu apa?" Seketika aura haus darah Wiji memancar ke segala penjuru, membuat semua orang terkejut. Bahkan Paman Gon udah berniat harus menghentikan duel ini sekarang juga. Tapi Moonhyuk segera menahan Paman Gon, memintanya untuk menyaksikan aja, untuk ngelihat apa yang mau si bocah Wunhui tunjukkan kepada mereka. Setelahnya Wunhui pun bilang lagi, memangnya kenapa kalau anak bangsawan atau pengembara, tempat asalmu sama sekali nggak penting? Kata Wunhui sambil tersenyum menusuk persepsi Wiji selama ini. Wiji pun menusukkan pedang besarnya ke lantai arena, dan menurutnya Wunhui terlalu banyak memainkan kata puitis. Gak mau harga dirinya jatuh, Wiji malah mengambil pedang lain di samping arena, agar menggunakan senjata non-familiar seperti Wunhui. Lalu dia pun segera menghunuskan pedang tersebut, kembali memancarkan aura pekat, sambil bilang lagi, "Sekarang, mari kita lihat, tunjukkan padaku apa yang sebenarnya penting bagimu." Seketika, Wiji menerjang dengan ganasnya, melepaskan ayunan pedang ke bawah sekuat tenaga, yang kesulitan Wunhui tangkis dengan pedangnya. Alhasil celah pun segera terbuka, sehingga Wiji langsung mengerahkan tinju kuat ke pinggang kanan Wunhui, membuatnya muntah darah lumayan hebat. Masih juga belum puas, Wiji lanjut mengerahkan tebasan pedang membabi buta, memaksa Wunhui harus full bertahan dengan menghindar atau menangkis. Hingga akhirnya Wunhui terseret dahsyat ke belakang. Kalau bukan karena menahan hempasan dengan menusuk pedangnya ke lantai, udah pasti Wunhui udah keluar dari arena saat ini.
Ngelihat itu Wiji pun bertanya dengan keras, "Martial arts, hak kelahiranmu. Kau bilang senjata dan asal-usul gak penting? Terus apa yang penting? Hah?" Ngelihat Wunhui tersenyum menyeka darah di mulutnya, Wiji kemudian malah mengaku kalau dia mengintip latihan Wunhui kemarin. Tingkah memalukan bagi seorang Grandmaster seperti dia sebenarnya. Tapi jujur Wiji mengharapkan sesuatu dari Wunhui. Dia kecewa ngelihat Wunhui kemarin melakukan latihan rutin standar pedang sepanjang hari. "Tapi, setelah aku beradu pedang denganmu, kau memang bukan main. Tetap aja, ini bukan kekuatan penuhmu bukan?" tanya Wiji sambil memasukkan aura pekatnya ke dalam pedang. Sambil melepaskan tebasan aura pedang ganas, Wiji bilang lagi dengan lantang, "Ayo, terima ini juga!" Seketika aura pedang Wiji melesat dahsyat ke arah Wunhui, membuatnya lumayan tegang berkeringat dingin. Hingga akhirnya aura pedang itu meledak dalam kekuatan luar biasa, meliputi seluruh arena, menghempaskan tekanan hebat yang memancar ke segala penjuru. Bahkan Gyujin dan Chosan kesulitan menahan hempasan angin ledakan barusan. Dan begitu debu ledakan mereda, terlihat jelas kalau Wunhui mampu menahan aura pedang dahsyat barusan, meski luka di tubuhnya semakin bertambah. Anehnya Wunhui malah tersenyum menghadapi kedahsyatan martial art Wiji, membuat si kakek penasaran kenapa Wunhui bisa tersenyum seperti itu. Makanya Wunhui menjawab, "Apa ada alasan untuk nggak tersenyum? Aku bisa berdiri di hadapan lawan yang kuat dan menunjukkan segala yang udah kulatih dan kubangun. Meski darahku tumpah dan ototku teriris, itulah maknanya menjadi seorang martial artist. Dan kau, bukankah kau juga menikmati pertarungan ini?" Spontan Wiji terhenyak mendengar ucapan itu. Dia menatap pantulan wajah sendiri di pedangnya dan bilang dalam hati, "Menikmati? Aku?" Tiba-tiba pikiran Wiji melayang ke masa lalu, di mana selama ini dia terus mencoba mendaki jurang tanpa akhir, yaitu penguasaan martial art. Di setiap panjatan tangan yang mengucurkan darah, Wiji selalu teringat kata-kata Grandmaster yang pernah mengalahkannya, yaitu apa yang mendorongnya untuk menjadi lebih kuat. Jujur menurut Wiji selama ini dia gak pernah punya alasan tentang itu. Sejak muda dia cuma suka pedang dan menikmati martial arts. Makanya dia belajar mengayunkan pedang, dan tanpa sadar, dia udah menjadi Master Peak Stage hingga pemimpin sebuah sekte martial. Kala itu Wiji sama sekali gak paham apa makna bintang di langit di ujung pendakian jurangnya. Tapi sekarang dengan kata menikmati yang terus menggaung di telinganya, hal itu membuat Wiji sadar kalau bintang indah di langit malam adalah hadiah berharga bagi para martial artist yang menikmati proses belajar pada setiap tahapan. Apalagi Wiji sendiri tahu kalau dia adalah seseorang yang menikmati martial art melebihi apapun. Jika dulu dia melangkah dengan hati hampa di bawah bintang langit malam, kini hatinya penuh dengan rasa menggebu-gebu. Hingga akhirnya saat Wiji melangkah ke depan, di bawah kakinya terjadi retakan sebagai tanda kalau dia mendapatkan pencerahan yang dia cari. Spontan Wiji memancarkan aura yang lebih dahsyat lagi sambil bilang dengan tawa lebar, "Ini seru! Seru sekali!" Seketika aura pedang Wiji memancar terang ke semua penjuru, menciptakan bentuk singa ganas mengerikan yang menakuti semua orang di sekitar arena. Dengan level kekuatan barunya, Wiji pun bilang dengan lantang, "Wunhui, majulah! Mari beradu pedang denganku lagi!" Ngelihat itu para roh elder segera menyuruh Wunhui cabut dari arena demi menghindari serangan aura mengerikan yang akan meluncur sebentar lagi. Tapi bukannya mendengar saran mereka, Wunhui malah bersiap menghadapi serangan aura itu sambil bilang, palingan dia akan terbaring di ranjang lagi selama beberapa hari setelah ini. Dan begitu aura singa akhirnya melesat ganas, di mana kebanyakan orang di sekitar arena ketakutan dan melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara tegas yang bilang, "Pedangmu harusnya kau arahkan padaku, Lion Blade King." Ledakan dahsyat pun terjadi di arena yang membumbung tinggi ke udara. Selepas debu ledakan mereda, terlihatlah hampir semua bagian arena hancur lebur akibat ledakan barusan. Tapi di depan Wunhui, udah berdiri 3 orang kuat sekaligus yang melindunginya dari ledakan barusan, Tang Munhyuk, Tang Gon, dan juga Tang Hosan. Secara serentak Tang Munhyuk bersama semua anggota klan Tang mengucapkan selamat atas pencapaian Lion Blade King menerobos level kekuatan baru, yaitu Star Path. Wiji pun segera menghampiri Wunhui untuk mengucapkan terima kasih karena udah mengingatkan hal paling penting yang udah lama dia lupakan. Dan setelah Wunhui juga membalas dengan ucapan terima kasih, Munhyuk yang senang ngeliat itu segera menyatakan ke hadapan semua orang kalau duel antara ketua sekte Lion dan Tang Wunhui udah selesai secara resmi. Dan sekarang, aku akan mengumumkan
bangkitnya regu Whirlwind, kata Moonhyuk yang membuat mayoritas orang syok parah mendengarnya. Di antara mereka bahkan ada yang menolak dengan keras kebangkitan regu tersebut. Alasannya karena Klantang udah bersumpah untuk membubarkan regu berbahaya itu setelah kekalahan perang. Publik pun ikut-ikutan menolak. Untuk apa membuat grup itu lagi? Sekalinya kalah udah gak ada artinya. Mendengar itu, Tang Hosan sebagai mantan ketua grup tersebut kesal parah. Jelas-jelas mereka menumpahkan banyak sekali darah, bertarung di garis terdepan melawan kultus Demon. Tapi giliran orang-orang yang menolak ini diminta berperang melawan kultus Demon, semuanya terdiam kayak orang autis. Paham dengan kekesalan Tang Hosan, Moonhyuk pun bilang dengan tegas, "Kalau ku bilang aku akan melakukannya, apa ada yang bisa menghentikanku?" Setelahnya Moonhyuk pun mengerahkan aura intimidasi pekat yang seketika membuat beberapa orang penolak ini sesak napas, bahkan sampai bergetar parah. Hingga akhirnya mereka kabur tunggang langgang daripada mati sesak napas. Barulah kemudian Moonhyuk ngelanjutin kepada semua orang kalau dia menganjurkan kembalinya regu Whirlwind itu demi menghancurkan ambisi kultus Demon. Sayangnya klan utama nggak bisa melakukan itu sendiri. Makanya Moonhyuk menyatakan kalau usulannya ini nggak cuma kepada yang berkumpul di Jiulong, tapi semua warrior Murim. Semuanya boleh daftar ke regu Whirlwind dengan 3 syarat: punya rasa keadilan, kehormatan, dan kemampuan martial. Siapapun yang punya ketiganya akan diterima dari manapun mereka berasal. Para pengunjung dibuat kaget dengan pengumuman tersebut, dan dengan begitu pendaftaran regu Whirlwind baru secara resmi dibuka seluas-luasnya. Sekejap kemudian, Moonhui yang turun dari arena dipuji oleh Tang Gyujin dan kawan-kawan atas pertumbuhan fenomenalnya, bahkan mampu berduel dengan seorang Supreme Master. Bahkan Yi Chol-san dari King Chen pun ikut memberikan hormat kepada Moonhui. Ngelihat kehadiran Yi Chol-san, Moonhui langsung ketawa cengar-cengir kepada Tang Gyujin, menggoda kakaknya. Oh, ternyata itu pria idamannya. Nggak lupa Moonhui juga membalas salam hormat Chol-san dan bilang kalau kakaknya sering menyebut Chol-san sebagai panutan untuk belajar berbagai hal. Mendengar itu, Chol-san pun menepuk kepala Gyujin yang membuat wajahnya memerah malu. Tapi Moonhui ngelihat sendiri ada aura aneh yang mengalir dari tubuh Chol-san saat tangannya menyentuh kepala kakaknya. Siapa sangka Chol-san juga punya spiritual root, dan Moonhui menduga kalau sekte King Cheng pasti punya banyak murid seperti itu. Kini Moonhui nggak heran lagi kenapa banyak orang menyebut Yi Chol-san sebagai calon Grandmaster Under Heaven berikutnya. Lagi seru-serunya bikin malu Gyujin di hadapan gebetan, tiba-tiba seorang pengawal memanggil Moonhui karena ketua klan Tang ingin menemuinya. Dan begitu malam tiba, Moonhui pun menemui Moonhyuk di halaman komplek Jiulong. Setelah Moonhui memberikan salam hormat, tiba-tiba Moonhyuk mengerahkan aura intimidasi pekat sambil bilang dengan tegas, "Mulai dari detik ini, kau harus menjawab pertanyaanku dengan hati-hati." Spontan Moonhui kesulitan menahan aura tekanan tersebut. Dalam hatinya dia bilang, "Ada apa ini? Apa dia tahu identitas asliku? Kapan aku ketahuan? Apa saat aku melawan Gumin Chae? Enggak, tunggu." Waktu itu Dark Sovereign belum hadir. Tiba-tiba Moonhyuk mau ngeluarin sesuatu dari dalam lengan jubahnya yang membuat Moonhui makin tegang, bahkan terpaksa bersiap dengan kipas andalannya. Tapi siapa sangka, si kakek malah ngeluarin lukisan cucunya sambil bilang, "Apa pendapatmu tentang cucuku? Dia cantik kan? Iya kan?" Moonhui yang heran pun terpaksa mengiyakan. Yang intinya si kakek masih nggak mau cucu cantiknya dekat-dekat dulu dengan Moonhui. Barulah kemudian Moonhyuk menyampaikan inti pembicaraan. Dia bilang, "Saat kau pertama melangkah memasuki lingkaran duel, untuk sesaat kau mengingatkanku pada seorang demon dari Gunung Tianshan. Tentu aja kemampuan martial serta bakatmu luar biasa. Tapi kuncinya berada di harmonisasi antara pandangan benakmu dengan teknikmu. Seahli apapun kau dalam martial arts, kalau harmoni itu nggak ada, kau hanya akan mengalami ki deviation," kata Moonhyuk yang membuat Moonhui tersentak. Dan si kakek nunjukin gimana serangga yang hinggap di tangannya terkena deviasi ki karena nggak mampu menetralkan ki si kakek yang dialirkan kepadanya. Lalu Moonhyuk ngelanjutin, "Mungkin 17 tahun yang lalu, aku punya murid yang cukup mirip denganmu. Bakatnya juga luar biasa, rasanya senang mengajari dia. Tapi kemudian aku mendengar rumor kalau anak itu jatuh ke dalam kondisi ki deviation." Spontan Moonhui makin kaget mendengar cerita itu. Makanya dia pun bertanya siapa orang tersebut. Moonhyuk menjawab, "Kau pasti mengenalnya dengan baik." "Enggak. Lebih akurat ku bilang semua orang di dunia mengenalnya. Para demon di Tianshan memanggil anak itu sebagai Demonic Sur Emperor."
Sepulangnya dari pertemuan dengan Moonhyuk, Wonhui yang terbaring di kasur kamar, seketika kembali teringat masa kecilnya dulu bersama sang master. Waktu itu masternya pernah cerita, sebelum mereka bertemu, dia pernah mengunjungi Danau Qinghai. Sayang danau seindah itu gagal menarik perhatian sang master, karena dia terluka parah melawan monster mengerikan di saat sedang melakukan pembasmian bandit pegunungan. Sang master sampai menyeret tubuhnya yang sekarat untuk menjauh kabur. Tapi saat kematian menghampirinya di depan danau, dia malah bertemu dengan sosok yang gak bisa dia lupakan. Siapa sangka, orang itu adalah Tang Moonhyuk. Dialah yang mengobati luka sang master, bahkan sampai mengajarinya. Wonhui benar-benar gak menyangka, master petapa yang masternya bicarakan kala itu ternyata Dark Sovereign. Para roh elder pun ikutan kaget mendengar fakta itu. Meski itu disebut hubungan dari hidup yang lain, hubungan antar manusia sangat misterius menurut mereka. Wonhui merespon, benar. Kalau Dark Sovereign gak mengobati master saat itu, mungkin benang antara aku dan master gak akan pernah terikat. Kalau ada hari di mana kita menemukan master nantinya, akan seru kalau kami bertiga bisa minum bersama. Dan supaya itu bisa terjadi, kita harus menemukan master secepat mungkin, bukan? Gu Mincae, ikutlah denganku, kata Wonhui yang kemudian mengaktifkan gerbang roh di hadapannya. Seketika Wonhui pun kembali bertemu dengan roh Mincae bersama Phantom Blade lain yang menemaninya. Ngelihat itu Wonhui pun bilang, wah, orang bisa mengira kau adalah pemilik tempat ini. Hei Gu Mincae, sepertinya kau masih belum sadar tempatmu ya. Mincae menjawab, enggak, aku sangat tahu bahwa aku hanyalah bidak yang bisa digantikan. Tapi, bukankah kau juga dibuang Wonhui? Dikhianati oleh orang yang percaya dan mengikutimu, menemui ajal yang malang. Pada akhirnya kau nggak beda dariku. Kata Mincae sambil menunjuk ke arah roh elder di sekitar Wonhui. Meski roh elder dan Wonhui marah mendengar itu, Wonhui meminta Mincae lanjutin bicaranya. Mincae bilang, untuk seseorang yang lebih tahu dari siapapun tentang rasa sakit saat disingkirkan, sekarang kau menggunakan kelantang menuntun orang-orang itu menuju kematian. Lucu sekali. Wonhui pun melangkah ke depan sambil merespon, kau benar. Sesuai perkataanmu, aku juga dikhianati oleh orang yang kupercayai, sama sepertimu. Aku bahkan berpikir ingin menggunakan kelantang untuk mencari masterku. Tapi, itu akan membuatku gak berbeda dari orang yang sangat kubenci. Setidaknya, untuk orang-orang yang telah hadir dalam hidupku, meski seluruh dunia memalingkan punggungnya yang dingin pada mereka, aku akan tetap di sisi mereka sebagai api yang gak bisa padam. Spontan roh Mincae terdiam mendengar ucapan penuh makna tersebut. Dia teringat dengan sosok ayahnya, sang ketua klan, yang sama sekali gak punya ekspektasi padanya sebagai putra kedua. Di bawah bayangan besar sang kakak, Mincae malah tumbuh semakin kecil. Makanya dia berlatih mati-matian karena ingin diakui, hingga akhirnya naik menjadi salah satu Demon Path 10 Pillars. Tapi kemudian Yeon Wonhui muncul, seorang yatim piatu yang bahkan gak bisa menggunakan martial arts, mengalahkannya dan mencuri semua harapan kultus demon. Makanya Mincae jadi sangat marah. Harusnya posisi itu adalah haknya, sehingga dia bersumpah suatu hari nanti dia akan mengalahkan Wonhui demi merebut posisi itu. Tapi sekarang Mincae ngerasa sedikit paham kalau dia dan Wonhui memang udah berbeda sejak awal. Jika dia menaiki posisi puncak untuk memuaskan egonya agar diakui, Wonhui menaiki posisi puncak untuk melindungi dan menginspirasi orang di sekitarnya. Gak peduli sebagai Yeon Wonhui di masa lalu ataupun Tang Wonhui di masa sekarang. Merasa lega dengan pendirian Wonhui, barulah Mincae bersedia cerita apa yang dia ketahui kepada Wonhui. Mincae bilang, suatu hari, pria yang mengaku sebagai follower of the society datang kepadaku. Dia membuat semacam kesepakatan dengan ketua klan. Dari yang kudengar, sebagai ganti kematian Dark Sovereign, mereka menjanjikan posisi ketua kultus kepada ketua klan. Terkait mastermu, aku juga nggak tahu detailnya. Yang aku tahu salah satu tugas follower of the society adalah memburu demonic Sur Emperor. Ucapan itu membuat Wonhui tersentak, karena itu artinya masternya masih hidup saat ini. Setelahnya Mincae juga cerita kalau society memberikan kekuatan besar kepada ketua klan, tapi dia nggak tahu kekuatan apa itu. Yang pasti Mincae dengar baru-baru ini, ketua klan pergi ke Gunung Yongbing, gunung yang menjadi garis terdepan ujung utara di wilayah sekte North Sea. Mendengar itu Wonhui menduga kalau itu pasti ada kaitannya dengan persiapan perang. Dan siapa sangka, Rakseong bersama pasukannya memang sedang dalam perjalanan menuju gunung tersebut sambil membawa banyak peti mati. Sedikit cerita tentang Gunung Yongbing. Gunung salju abadi itu berada di wilayah paling utara sekte North Sea yang menyentuh langsung dunia Murim.
Hal itu membuat Wunhui dan para Roh Elder heran, ngapain Gu Rakseong sampai ikutan pergi ke gunung tersebut. Daripada penasaran, Wunhui putuskan untuk ngeliat langsung ke sana, mumpung gunung Yongbing gak terlalu jauh dari Kelantang. Selagi mikirin gimana caranya menjelajahi gunung yang luas sendirian, tiba-tiba Wunhui tersentak karena mendengar suara duel di luar ruangannya. Ternyata itu adalah duel antara Chosan dan Gyujin, karena Chosan udah gatal mau bertarung setelah menyaksikan duel seru Wunhui sebelumnya. Ngelihat mereka, spontan Wunhui langsung dapat ide brilian. Dia menuliskan semacam surat sambil memasang wajah licik, yang membuat para Roh Elder langsung trauma melihatnya, karena menduga itu pasti surat untuk menenamkan perpecahan seperti dulu. Kelar menulis surat, Wunhui pun segera mendatangi Chosan dan Gyujin untuk memberikan surat itu sambil bilang, ada sesuatu yang harus kukatakan kepada kalian secara pribadi. Ini adalah surat dari barang milik Gu Mingchae yang datang 2 hari lalu. Chosan dan Gyujin langsung tersentak saat membaca isi surat itu. Gyujin bahkan bilang kalau harusnya ini dilaporkan ke atasan, karena bukan sesuatu yang bisa mereka tangani sendiri. Saat para Roh Elder geleng-geleng kepala, ngelihat Chosan dan Gyujin tertipu mentah-mentah, Wunhui merespon ucapan Gyujin. Untuk sekarang ini cuma dugaan, tapi saat kita laporkan, Dark Sovereign mungkin akan menggerakkan pasukannya duluan. Dan bisa jadi, skenario inilah yang diinginkan ketua klan North Sea. Makanya aku berniat memastikannya sendiri, tapi aku nggak bisa melakukannya sendirian. Jadi aku butuh bantuan kalian. Chosan langsung antusias mendengar permintaan Wunhui, sedangkan Gyujin harus Wunhui yakinkan kalau mereka cuma melakukan investigasi dan langsung kembali. Jika terjadi apa-apa, mereka wajib mundur langsung. Nggak berselang lama, Wunhui dan kawan-kawan pun tiba di gunung salju abadi Yongbing. Wunhui menyuruh mereka semua untuk berpencar mencari informasi, termasuk roh para elder untuk mencari apapun yang bisa menjadi petunjuk. Selagi Wunhui mengingat ucapan Rakseong sebelumnya terkait hadiah yang akan dia berikan kepada Dark Sovereign, jujur Wunhui masih penasaran hadiah apa itu sebenarnya. Secara Rakseong yang Wunhui kenal, bukan pria yang akan bertarung dalam pertempuran yang pasti akan kalah. Bahkan kalaupun Rakseong mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dari Society, rasanya masih sulit bagi Rakseong untuk mengalahkan Dark Sovereign. Selagi Wunhui membayangkan pasti ada sesuatu di Gunung Yongbing yang membantu Rakseong, tiba-tiba salah satu Roh Elder kembali dan melapor kalau dia menemukan jejak Phantom Blade di sekitar. Wunhui pun segera mendatangi Phantom Blade tersebut, menghajar mereka bertiga sampai bonyok untuk menanyakan kehendak ketua klan yang mereka ributkan sebelumnya. Salah satu Phantom Blade malah tertawa dan bilang, di puncak Gunung Yongbing ada es yang gak akan pernah meleleh, dan yang terlelap di bawahnya akan bangkit kembali sebagai api yang gak akan padam. Tuan North Sea, demi keamanan kami, bangkitlah kembali! Tiba-tiba dari mata Phantom Blade memancarkan cahaya terang benderang yang langsung menjadi ledakan raksasa, menewaskan mereka bertiga dengan harapan agar Wunhui ikut terseret bersama mereka. Tapi Wunhui berhasil selamat berkat kekuatan barunya yang bisa memasuki mode putih. Mendengar ledakan besar sekeras itu, Gyujin dan Chosan buru-buru mendatangi tempat Wunhui, sehingga Wunhui langsung mengcancel mode putihnya. Sewaktu Gyujin bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Wunhui malah menjawab, puncak Gunung Yongbing, api yang gak pernah padam. Tuan North Sea bangkit kembali? Jadi ini hadiah yang kau bicarakan. Kita harus ke puncak sekarang juga. Cepat! Mendengar itu, mereka bertiga pun langsung tancap gas menuju puncak gunung sesuai perintah Wunhui. Kepada Gyujin yang masih penasaran apa yang terjadi sebenarnya, Wunhui pun bilang, aku gak sepenuhnya yakin sih, tapi kalau tebakanku benar, Gunung Yongbing ini bukan sekedar gunung. Baru aja salah satu Phantom Blade yang kuinterogasi mengatakan ini, yang terlelap di bawah puncak Gunung Yongbing, akan bangkit kembali sebagai api yang gak akan padam. Tuan North Sea, bangkit kembali demi keamanan kami. Kurasa tempat ini adalah tempat di mana tubuh-tubuh pemimpin North Sea dilindungi, yaitu sebuah makam besar. Akhirnya Wunhui dan kawan-kawan tiba di puncak gunung, dan di sana mereka pada heran ngelihat ada banyak binatang yang dibantai sampai darah berceceran di mana-mana. Dan setelah mereka melangkah beberapa saat, terlihatlah sebuah lubang mencurigakan di sana. Pastinya Gyujin menyuruh Wunhui untuk segera kembali agar melaporkan ini kepada atasan. Tapi Wunhui malah langsung gas loncat aja ke dalam lubang tersebut, disusul Chosan yang menggebu penasaran apa yang ada di dalam sana. Sehingga Gyujin yang kesal terpaksa mengikuti kegilaan kedua pria. Setibanya di dalam lubang yang mirip gua besar, tiba-tiba dari salah satu lorong bercahaya muncul Phantom Blade raksasa yang mau menghadang mereka. Ngelihat itu, Chosan dan Gyujin segera menebas Phantom Blade tersebut dengan pedang mereka, sambil bilang kepada Wunhui agar pergi duluan ke dalam, selagi mereka bersih-bersih dulu baru kemudian menyusul. Tanpa ragu Wunhui pun langsung menerjang ke dalam,
hingga dia memasuki ruangan makam para pemimpin North Sea. Dan selagi Wunhui menyusuri makam tersebut, tiba-tiba dia tersentak karena ngelihat ada satu makam yang udah terbongkar kosong. Ngelihat itu Wunhui pun bilang, "Sungguh, Gurak Seong, bajingan itu memang gila." Yo, komiknya mentok lagi kawan-kawan. Kita akan lanjutin lagi alur Infernal Lord, kemungkinan di akhir September bulan depan, setelah komiknya update beberapa chapter dari pengarangnya. Saksikan terus alur cerita komik paling seru, hanya di channel Manhwa Park, dan stay update.